إلى الدنيا والإنسان المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا الأكبر Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang disampaikan Syekh Abdul Halim wabil khusus وإلى خصوصا سيدنا Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhraja minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minal arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wal haqiqatal asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya allazi khuliqa min zatihi wa min jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabil lisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Masyhur salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali kita mengkaji yaitu kitab Samudra Nafsiyah. Sekali lagi kitab inilah dibuat atau dikarang oleh musyid kita yaitu Syekh Maulana Sibulotoni yang dimana pada tahun 1984 sampai 87 kalau tidak salah cetakan pertamanya. Mungkin bagi salikin yang awal sudah memilikinya ya dan sudah membaca atau sudah dibaca. Tapi sekarang adalah akan kami kaji kembali kitab-kitab beliau dan juga adalah sudah dalam tahap atau rangkaian editing. Dan sebentar lagi akan cetak dan siapa yang ingin memilikinya boleh nanti adalah pengurus itu adalah mengumumkan kapan bisa untuk dicetak. Itu sebagai bacaan ya, karena ini adalah mempengaruhi adalah bagaimana perjalanan kita seorang salikin di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup kemungkinan dan bahkan mungkin wajib harus adalah jihadul akbar, itu jihadul nafs. Jihad yang lebih besar itu jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita mau berjihad, berjuang, berperang melawan hawa nafsu kalau nafsu sendiri kita tidak tahu apa yang menjadi musuh kita, apa yang harus kita lawan. Itu ya. Pada kajian yang lalu adalah kita masih membahas itu tentang bagaimana nafsu amarah tersebut dalam wilayah berbusana bahimiyah dan sabuiyah. Dalam wilayah sabuiyah yang disebut ialah amarah berbusana sabuiyah, nafsu dalam bentuk ialah binatang buas. Pada hakikatnya kembali ke dalam diri. Binatang layaknya seperti binatang buas. Apa sih binatang buas? Dia mencakar, dia menerkam, dia menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih sesuatu yang ialah dia ingin gapai, ingin dia tuju. Ini dalam wilayah batiniah maksudnya. Sabuiyah inilah yang disebut ialah
berperangainya itu ialah ada apa yang ada di dalam wilayah batinnya kita. Seperti rata-rata orang yang tamak, rakus, loba, nah itulah banyak yang sudah terpengaruh atau diwarnai dengan nafsu amarah, yang itu ialah amarah sabuiyah, atau wilayahnya ialah dalam wilayah berbusana syar'iyah, binatang buas. Sedangkan untuk yang sebenarnya penunjang kehidupan di dunia dan untuk piranti kehidupan dunia, nafsu amarah itu adalah dibagi menjadi 3 hal atau 3 perkara atau 3 bagian. Yang pertama itu ialah tahta, harta, dan wanita. Karena untuk menunjang di dalam kehidupan, tentunya kita membutuhkan yang namanya piranti kehidupan dunia. Nah, piranti kehidupan dunia itulah yang disebut harta, tahta, dan wanita. Itulah yang dapat, tanda kutip ya, dapat menyebabkan seseorang ialah terpengaruh atau terkontaminasi dalam wilayah hal nafsu amarahnya. Jadi adalah pada dasarnya nafsu amarah, baik sabuiyah maupun bahimiyah dan sabuiyah inilah ada di dalam diri kita. Yang disebutlah karena memang kita hidup di dunia. Sekali kita hidup di dunia, kita butuh yang punya makan, tidur, lalu ialah menikmati adalah gemerlapnya dunia, termasuk adalah untuk meneruskan garis keturunan. Itu kita adalah sebagai fitrahnya. Memang Allah menurunkan nilai seperti fi ahsani taqwim. Memang ada sudah menjadi fitrah manusia adalah seperti itu. Yang Allah maksudilah utamakan wilayah akhirat. Tapi jangan mengesampingkan untuk wilayah urusan dunia. Nah, dunia inilah yang dijaga. Dunia inilah yang dijaga. Nah, makan berarti ada secukupnya. Amarah dalam wilayah amarah bahimiyah. Nah, makan, minum, tidur, senggama berlebihan. Nah, inilah yang harus diatur. Tidak, maksudnya tidak tusrifu. Yang maksudnya tidak berlebihan, secukupnya. Nah, orang yang lalu berbusana amar, berbusana ialah sabuiyah atau binatang buas, inilah penunjang piranti kehidupan dunianya. Sebagaimana adalah harta, tahta, dan wanita atau pasangan. Harta, tahta, dan wanita. Dan pasangan. Ini. Sebagaimana juga disebutkan itu wamal hayatud dunya illa matal ghurur. Bahwa kehidupan dunia itu ialah hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Bahwa kehidupan itu adalah kesenangan belaka dan penuh dengan tipu daya yang dapat memperdayakan kita. Karena apa? Karena memang dunia itu tidak lepas dari 3 hal: harta, tahta, dan wanita. Jadi adalah reaksi yang disebut adalah nafsu amarah yang ada pada diri manusia yang melahirkan adalah karakter tersebut. Apa yang tadi kami jelaskan, tamak, rakus, loba. Inilah yang menyebabkan seseorang menjadi tamak, rakus, loba karena amarahnya. Kami bercinta dengan piranti dunia tersebut. Mencintai piranti kehidupan dunia itu ialah tidak dilarang, boleh, tapi ada secukupnya. Tapi lebih mengutamakan wilayah akhirat. Tidak sedikit manusia yang adalah lalai dalam urusan agamanya, dia sibuk urusan dunianya. Karena apa? Karena tertipu dengan wilayah lahiriah. Wilayah adalah harta piranti dunianya, dia tertipu. Karena itulah yang disebutkan ialah jalan yang lebih banyak kemaksiatan karena mencintai piranti dunia. Nafsu amarah. Yang terjadi adalah apabila manusia itu adalah mengindap atau mau dia terwarnai nafsunya ialah oleh amarah dalam bentuk tahta. Kalau dalam bentuk tahta, nafsu amarah, manusia yang terpengaruh, yang
dipengaruhi dengan amarah dalam wilayah piawai dunia tahta, dia senantiasa selalu ingin menguasai. Apabila mendapatkan jabatan, dia akan berlakulah semena-mena, tidak mempedulikan hukum. Kalau mendapatkan jabatan di suatu kantor, mungkin di suatu pemerintahan, dia tidak lepas dari apa namanya itu, KKN, kolusi apa, nepotisme KKN, kan? Nah, itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Iya. Lalu ialah dia berlaku apa namanya, zolim karena kekuasaannya, karena merasa berkuasa powerful. Dia menzolimi adalah bawahannya. Inilah tanda-tanda orang yang ada di dalam dirinya, ialah sabu'iyah amarah. Nah, nafsu amarah yang lainnya lah apabila seseorang lebih cinta kepada hartanya, sehingga hartanya inilah menjadi apa namanya, primadona untuk dirinya. Karena saking takut kehilangan hartanya, dia menjadi tamak, rakus, loba, mengumpulkan pundi-pundi harta, tidak lihat kiri kanan. Dia akan apa namanya, mensenggol kiri kanan demi kepentingan dirinya, kepentingan hartanya, tidak merasa pernah cukup apabila mendapatkan harta apa yang menjadi adalah keinginannya. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, dan begitu seterusnya. Inilah berarti di dalam dirinya ada tamak, rakus, loba, sehingga orang yang punya sifat ini ialah apa namanya itu, dia selalu tidak mementingkan dari wilayah syariat. Dia lupa zakat, dia lupa sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya. Karena ada di dalam wilayah kecintaan terhadap dunia dalam bentuk harta benda. Kalau amarah dalam nafsu amarah di dalam wilayah piawai dunia, dia sebut wanita atau pasangan, laki-laki maupun wanita. Inilah sebagaimana adalah kalau laki-laki yang di dalam dirinya ada amarah dalam bentuk piranti kehidupan dunianya, dalam bentuk pasangan, dia tidak pernah merasa puas dengan pasangannya. Dia selalu mencari apa ini? Tanda kutip lah, mencari adalah kenikmatan karena merasa tidak terpuaskan dengan pasangannya. Baik seorang istri yang melayani suaminya, padahal istrinya sudah jungkir balik melayani suaminya, tapi suaminya merasa tidak pernah puas, baik dalam wilayah lahir maupun batinnya, sehingga dia adalah tanda kutip selingkuh, mungkin adalah jajan di luar, mungkin adalah banyak deh pokoknya. Nah, inilah ciri pasangan atau pria atau laki-laki yang ialah di dalamnya diwarnai atau terwarnai oleh nafsu amarah, yang karena kecintaannya terhadap piranti dunia tersebut. Kalau wanita sama kurang lebih, karena tidak patuhnya terhadap pasangannya, karena tidak patuh terhadap pasangannya, sehingga dia adalah menjadi adalah wanita yang tidak soleh, wanita yang mudah marah terhadap suaminya, wanita-wanita yang adalah hanya pandai bersolek untuk orang lain, sedangkan untuk suaminya adalah di dalam rumah dekil. Kalau udah mau keluar kondangan, udah menornya kayak apa tuh, kan, bibir jinjuknya bedaknya tebel. Nah, ini dia lebih suka memperlihatkan budinya, tubuhnya kepada umum daripada kepada suaminya, karena kecintaannya terhadap ialah dalam wilayah piranti dunia pasangan. Nah, inilah karena memang semua itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai fitrahnya manusia itu, dan kecintaan manusia terhadap piranti dunia itu menjadi fitrah
manusia fitrah yang memang adalah sudah Allah jelaskan. Kan yuyilin nasi musahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah al-akhir, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingininya, yaitu dalam wilayah wanita, anak-anak, harta benda, emas dan lain sebagainya, mobil, perhiasan, sawah ladang. Itu sudah menjadi fitrah karena kecintaannya manusia terhadap kepirantian dunia atau penunjang dunia, piranti dunia tersebut. Jadi memang sudah fitrah Allah memberikan kecintaan kita terhadap apa-apa yang kita ingini. Cuma yang jadi permasalahan membentengi itulah, membentengi kecintaan itulah, untuk membentengi kecintaan tersebut agar tidak terpengaruh oleh yang namanya ialah pengaruh nafsu amarah, baik dalam amarah bahimiyah maupun sabuiyah. Kita membentengi semua itu karena memang adalah tujuan utama yang disebut fitrah manusia itu ialah mengenal kepada Sang Pencipta, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan jelasnya ialah lebih mementingkan urusan ukhrawinya daripada wilayah urusan dunia. Sehingga apabila kita lebih cinta kepada akhirat, sehingga apabila kita lebih cinta kepada ukhrawi, cinta kepada Allah, sehingga menjadikan piranti dunia itu, piranti itu sebagai ialah ladang untuk, atau ladang untuk, atau bekal ladang untuk kita beribadah, sebagai bekal kita di akhirat. Jadi kecintaan kepada dunia itu mendasar, dasarnya atas kecintaan kepada Allah, sehingga kita bekerja menjadi orang yang disebutkanlah orang yang baik, bekerja dalam hal yang meniatkan bekerja segala sesuatu untuk ibadah karena Allah, mendapatkan jabatan tahta pun ialah amanat dari Allah, sehingga ialah apa yang menjadi amanahnya, mendapatkan amanah, sehingga amanah yang ia jalankan benar-benar menjadi amanah yang baik, menjalankan perintah amanahnya dengan baik, dengan benar, sehingga tidak menjadi seorang penguasa yang zalim, lalim. Jadi semua itu memang Allah menjelaskan, sudah menjadi fitrah kita kecintaan, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Bagi orang yang punya ilmu, terlebih yang memang ilmu tahu dan hakikat, piranti itu hanya sebagai penunjang untuk perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bukan itu yang utama. Bukan berarti kita melalaikannya, bukan berarti kita adalah mengesampingkannya. Karena kita masih hidup di dunia, berarti kita butuh support secara lahiriah di dunia. Berarti kita butuh yang namanya adalah dunia, makan, minum, tidur, jalan-jalan, rekreasi, harta benda kita butuh, tapi secukupnya, tidak terus ribu. Kan begitu. Kalau kita berbicara tentang nafsu, ini akan sangat kompleks. Karena semua gerakan kita, semua keinginan yang bukan keinginan, semua gerak kita, semua itu akan terwarnai. Itulah bagaimana kita mengkaji ilmu tauhid dan hakikat untuk tahu sebagai penawarnya. Karena penawar dalam nafsu amal ini adalah ada 3. Musim kita menjelaskan ada 3. Apa itu? Ilmu. Yang pertama, yang kedua adalah zikrullah dalam bentuk amal. Yang ketiga adalah perbuatan amal dalam bentuk ialah bagaimana perbuatan itu menghindar dari segala perbuatan kemaksiatan. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang kita ketahui, tentu ilmu yang dapat mengetahui tentang bagaimana penyakit-penyakit hati,
nafsu-nafsu itu yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata kecuali dengan ilmu yang murni, ilmu tauhid, ilmu yang disebutkan ilmu yang mempelajari wilayah adalah ketuhanan, sehingga dengan ilmu itu kita mendapatkan keyakinan dan ilmu yakin dan bentuk pengamalan, sehingga apa yang kita amalkan dari apa yang kita sudah dapat ilmu itu kita amalkan, sehingga ialah teraktualisasikan dalam bentuk ialah perbuatan yang menjauhi perbuatan keji dan munkar. Kan begitu, kan jelas. Ilmu, tanpa ilmu kita akan jungkir balik, kita akan tidak tahu bagaimana kita cara menangkisnya. Setelah kita tahu ilmunya, lalu kita amalkan, dan bentuknya zikir. Yang kedua adalah zikrullah, zikir. Oleh karena amarah itu adalah zikirnya. Apa namanya zikirnya? Nafi isbat, la ilaha illallah. Jangan katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang berarti orang yang masih di dalamnya ada nafsu amarah, berarti di dalam dirinya masih ada Tuhan selain Allah yang ia sembah di dalam dirinya. Apa itu? Tahtanya menjadi Tuhan atau menjadi sesembahan bagi dirinya selain Allah. Hartanya, karena kecintaan dalam hartanya hingga menjadikan sesembahan atau Tuhan selain Allah di dalam dirinya. Pasangannya pun sama seperti itu, menjadi sesembahan selain Allah di dalam dirinya. Sehingga itulah ia sebut pirati dunia, kecintaan terhadap dunia itulah harus kita lawan, harus kita kikis, harus kita hilangkan kecintaan itu dengan zikir, dengan zikrullah, dengan senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya la ilaha illallah, sehingga mengalir di dalam diri kita ya nur cahaya iman di dalam hati. Sehingga tatkala kita mendapatkan kecintaan sesuatu terhadap harta benda, karena ada nur, karena ada cahaya, karena ada iman, langsung nur itu sampai ke dalam hati, mengkonek ke dalam akal fikir, mengkonek, senantiasa selalu ingat kepada Allah bahwa harta itu adalah harta yang Allah berikan kepada kita. Harta yang memang Allah berikan kepada kita, berarti tidak tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan bagaimana harta itu kita bisa dapatkan, sehingga di dalam mensikapi harta itu dengan bijak. Dengan harta itulah, harta tersebutlah dapat dibelanjakan di jalan Allah, untuk kepentingan Allah, di jalan Allah. Kepentingan adalah fakir miskin, infak dan lain sebagainya. Di samping itu juga adalah untuk perjuangannya di wilayah dunia dan betul-betul nafkah. Sehingga tatkala harta tersebut adalah diambil oleh Allah baik secara paksa maupun tidak, dia senantiasa hatinya selalu tenang, jernih, karena memang adalah dengan ilmu itu dan amal yang telah dilakukan dalam zikrullah, sehingga di dalam hatinya ada nur cahaya yang menerangi, sehingga kembali kepada hakikat perbuatan, di mana adalah semua kembali kepada Allah. Dia dapat renungi, dapat resapi, sehingga hatinya menjadi tenang. Tatkala kehilangan sesuatu tidak mudah gusar gelisah, karena kecintaan terhadap sesuatu selain Allah sudah terkikis, bahkan bisa hilang, bahkan sudah tidak ada sesuatu apapun kecuali cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsinya orang yang berilmu atau mendapatkan ilmu lalu dia amalkan dalam bentuk amal zikrullah, sehingga dia menerangi zikir, dengan zikirnya itu menerangi hatinya, menerangi kolbunya dalam bentuk nur cahaya, sehingga akan teraplikasikan di dalam perbuatannya.
perbuatannya inilah yang akan menghindarinya dari berbagai macam kemaksiatan. Kan begitu. Yang pertama adalah ilmu, lalu dia zikrullah atau amal, lalu adalah aktualisasi perbuatan dalam bentuk inilah sifatnya menghindar dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Karena tidak menutup kemungkinan apabila adalah atas dasar kecintaan seseorang, kecintaan seseorang terhadap sesuatu, harta benda, tidak menutup kemungkinan dia adalah menjadi binatang buas dan binatang ternak. Tidak menutup kemungkinan adalah karena kecintaan terhadap sesuatu, amarahnya meledak-ledak. Apabila sudah meledak-ledak, ya sudah berarti lebih cinta kepada hawa nafsunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, jadilah oleh karenanya kita senantiasa yang disebut ialah mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita, sebagaimana qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya Allah ialah cinta atau suka kepada orang yang mensucikan dirinya, membersihkan hatinya dalam wilayah hati, mensucikan hati. Allah cinta, dan dia cinta pada orang-orang yang mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, sehingga dengan amal sholatnya dia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, mensucikan diri inilah untuk ialah wilayah pembersihan diri, mensucikan terutama dalam wilayah yang dimaksud adalah batiniah. Orang yang sering atau yang suka mensucikan diri dalam wilayah batiniah dengan kata orang sudah senang atau senantiasa selalu ingat pada Allah, dengan katanya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebatas mensucikan dalam bentuk lahiriah. Kalau mensucikan dalam bentuk lahiriah, ada yang disebut ialah berwudu sebelum kita sholat, kan? Ada wudu, tidak bisa wudu ada lalu tayamum. Nah, itu salah satu cara untuk membersihkan atau mencuci dalam wilayah lahiriah. Lalu ada yang disebut mandi janabah. Lalu kita menghindari dari berbagai macam bentuk najis yang ada di dalam diri kita, najis yang sebenarnya di dalam wilayah syariat fikih. Ada mukhafafah, ada mutawasit, ada mughalladhah. Najis tersebut, nah, juga ada najis yang di dalam wilayah batinnya yang kita disuruh ialah qad aflaha man tazakka. Kita disuruh mensucikan najis itu yang di dalam diri kita. Apa? Dalam bentuk membersihkan nafsu masmumah, nafsu tercela yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak senantiasa mensucikan diri kita, ya sudah, berarti sama saja kita ialah berperang melawan hawa nafsu, jalan di tempat. Bisa jadi adalah kita kalah keteteran. Kenapa? Karena lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada ialah jihadnya, daripada ialah cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sudah cinta pada Allah, dia senantiasa akan selalu berperang melawan hawa nafsu. Karena jihadul akbar, jihadul nafsu, perang yang paling besar ialah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan, berbagai macam bentuk keinginan. Keinginan apa? Keinginan semua itulah yang disebut hawa nafsu. Terlebih hawa nafsu dalam bentuk keinginan yang tercela. Ya, nah itu. Nah, jadi itulah. Nah, lalu kita masuk kepada adalah yang disebut nafsu yang kedua. Apa itu? Kalau yang pertama adalah amarah. Nah, sehingga Imam Ghazali membagi dua. Ada amarah yang berbusana bahimiyah dan berbusana sam'iyah, binatang ternak dan binatang buas. Imam Ghazali membagi menjadi dua. Nah,
Lalu ada nafsu yang disebutnya nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nah, ini sebagai mana ada firman Allah disebutkan ialah wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang selalu menyesali perbuatannya, tetapi terus berulang. Dia selalu menyesal. Setelah menyesalinya, dia terus melakukannya lagi. Contohnya, tidak sedikit orang yang adalah ada di dalam penyakit nafsu lawamah yang disebut adalah, contohnya adalah bodoh apa itu? Mudah marah atau pemarah. Pemarah ini ada dua bagian. Ada yang memang sudah menjadi watak yang Allah berikan menjadi sifat wataknya, dan ada memang adalah yang saya kira terpecik atau terpecik karena adalah ada wilayah nafsu lawamahnya yang besar di dalam dirinya. Contohnya orang yang jadi bodoh dalam wilayah watak batin sudah menjadi ada paket dari Allah. Dia mendapatkan adalah kepribadian. Ada. Coba deh, kadang-kadang kita punya teman yang adalah emosian atau marah. Nah, itu bisa jadi menjadi watak. Karena emosiannya sehingga adalah kita sudah bisa menjadi wajar. Kemarahan itu bisa kita nilai, bisa kita tingkat-tingkatkan. Oh, ini kalau lagi marahnya biasa, oh berarti biasa nih. Kalau lagi marahnya sedang. Kalau lagi marahnya hebat, dia akan berubah kemarahannya. Tapi kalau amarah, orangnya yang biasanya adalah kalem, emang wataknya biasa, tapi di dalam dirinya ada nafsu lawamah, dalam sifatnya ialah bodoh, pemarah. Tak kala dia tersenggol, mungkin terintimidasi, mungkin saat dia terzolimi sehingga memuncak kemarahannya, terpecik wilayah nafsunya sehingga ada berubah menjadi ialah wujud iblis atau setan karena marahnya tersebut. Inilah yang harus kita perangi. Salah satu contohnya nih, kalau saya jauh-jauh tuh, kalau saya ngomongin orang lain kan dosa. Contohnya nih adik saya sendiri tuh, siapa namanya? Ido itu wataknya itu ibu kalau tahu, aduh ibu sampai bersusun dada, kita aja semua baris itu semua. Kenapa? Karena memang sudah wataknya itu adalah keras dan adalah pemarah, emosian. Jihadnya dia adalah melawan kemarahannya atau melawan nafsunya dalam wilayah bodoh, lawamah. Jihadnya dia sehingga puncaknya pada saat itu, itu ibu tahu puncaknya itu adalah kolaps segala macam. Akhirnya adalah bapak itu turun tangan. Semenjak itu dia menjadi cooling down. Kalau dibandingin dulu jauh dari bumi dan langit. Inilah dalam terjadi orang yang jihad melawan hawa nafsunya dalam wilayah watak. Tetap perilakunya seperti itu memang sudah watak. Tapi bukan berarti adalah dia kembali seperti awal yang mudah marah, emosian, kata-katanya adalah kebun binatang dan sampah keluar semua. Pasti kita punya satu teman seperti itu. Saya belum punya teman seperti itu. Kalau saya punya teman seperti itu, ada dua kemungkinan. Kalau cocok, saya temenin. Kalau nggak cocok, tinggal. Kebanyakan sih ya orang yang seperti itu cocok dengan siapa aja, karena belak-belakan gitu, belak-belakan. Nah, itulah dalam wilayah wataknya itulah dia berjihad melawan hawa nafsunya. Sebagaimana orang ada lebar dikit, sebagaimana orang adalah yang diberikan gift atau apa adalah oleh Allah, itulah kekurangan dalam bentuk ialah kegemulayan. Anggaplah kita bahasa ininya orang yang laki-laki
ternyata adalah ada di dalam wilayah dirinya adalah lebih banyak wanitaannya, sehingga adalah kalau kita bilang sebenarnya menjadi wanita setengah laki-laki, apa tuh namanya? Bencong di wanita. Nah, itu adalah jihad untuk dirinya. Tatkala dia adalah bisa menahan dalam bentuk amarahnya, menjaga dalam bentuk adalah yang tadi wilayah pirasi dunianya dalam bentuk ialah pasangan, sehingga dia tidak membuat dirinya adalah menjadi yang tadi laki-laki menjadi kewanitaan dan wanita menjadi laki-laki. Itu jihadnya. Tatkala dia bisa menahan gejolak hawa nafsu untuk berubah, yang Allah memberikan fitrahnya menjadi laki-laki, dia ingin menjadi wanita, dia melawan itu, menahan itu dengan berbagai macam cara sehingga dia adalah jihad. Nah, tatkala dia mati dalam keadaan melawan, jihadul akbar, jihadul nafs. Selama itu, tatkala dia mati menurut jihad, melawan dengan ialah hawa nafsunya, matinya dengan keadaan mati syahid. Jadi itu, jadi jangan dikira adalah semua manusia atau semua orang adalah tidak mempunyai permasalahan untuk berjihad. Semua punya, tergantung kita melihat kekurangan itu. Kalau kekurangan itu kita jadikan adalah pelajaran untuk diri kita, kekurangan itu adalah untuk kita jadikan bentuk dalam bentuk adalah muhasabah, introspeksi, sehingga kekurangan itu adalah dapat kita tutupi dalam bentuk ilah jihad, dan bentuk adalah pembenahan diri melawan hawa nafsu. Itu yang lebih baik dan itulah yang real, yang nyata. Makanya banyak orang-orang yang gemulai itulah tatkala dia adalah ingin bertobat, karena sudah terlanjur susah. Oleh kami kan taubatan nasuha salah satu tidak kembali bergabung, tidak kembali terjun ke dalam usaran atau lingkungan yang membawanya ke dalam kemaksiatan. Selama dia mau bertobat, Allah akan menerima taubatan yang dia adalah taubat nasuha, taubatan nasuha, benar-benar taubat. Dia menyesal, berhenti, tidak mengulanginya lagi, lalu dia keluar dari lingkungannya, lalu dia membuka diri dengan lingkungan baru, lalu dia senantiasa takwa Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selama itu dia jalani, itulah dia dalam jihadnya. Saya jadi ingat dulu Bapak pernah cerita. Dulu Bapak pernah cerita ke saya dengan ini real, maksudnya real adalah kisah nyata. Dulu Bapak itu adalah suka, kalau dulu namanya investigasi, karena adalah dulu kan ini tahun berapa ya? Tahun 98, di bawah tahun 2000 lah, sudah mungkin mau mendekati 2000 mungkin. Saya 4 tahun berapa. Adalah Bapak ini menunjukkan kepada ulama-ulama kampung, teman-teman Bapak di kampungnya kiai-kiai, bahwa itu tidak semua orang itu mempunyai nasib yang baik, tidak semua orang mempunyai nasib yang mulus. Banyak orang yang karena keadaan kepepet dia akhirnya terjebak dalam lembah kemaksiatan, termasuk yang kedua adalah kewariaan. Yang tadinya laki-laki normal, karena tuntutan hidup dia menjadi adalah waria. Karena orang tuntutan hidup yang tadinya wanita normal, dia menjadi adalah masuk ke ladang prostitusi, dan itu nyata. Bapak masuk ke investigasi, membawa nih Pak Ustadz ini kayak ini, biar ngasih tahu gitu loh, maksudnya nih dunia nih seperti ini. Karena dunia dia akan menggadaikan iman, menggadaikan akidah dan lain sebagainya. Termasuk adalah ada salah satu waria lah, ternyata diinvestigasi, diwawancara sama Bapak segala macam,
dikasih duit, dikasih pokoknya dia sampai mengaku adalah dia itu sebenarnya anaknya kiai karena kepepet, karena wah saya dengarnya aja sampai iya ya, maksudnya sampai sebegitunya gitu. Nah, akhirnya bapaknya segala macam walau alam dia kembali atau tidak, maksudnya dia taubat itu walau alam. Yang jelas adalah memberitahukan bahwa inilah gambaran dunia. Nah, gambaran dunia yang begitu adalah gemerlap, begitu keras. Kalau orang-orang yang adalah menganggap dunia ini adalah penting untuk dirinya sehingga cintanya kepada dunia adalah lebih cintanya kepada Allah, nah, dia akan menghalalkan berbagai macam bentuk, berbagai macam cara untuk meraih apapun yang ada di dalam dunia ini, baik harta, tahta, dan wanita. Dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan senggol kiri, dia akan cakap kiri, dia akan libas kiri, bahkan keluarga sendiri pun kalau menghalanginya akan dia libas, akan dia sikat. Karena kecintaannya terhadap piranti dunia. Ya, nah, itulah bagaimana kecintaan seseorang lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi malapetaka dirinya hingga dia ke akhirat, hingga sampai ke oleh karena cintailah sesuatu apapun atas dasar amanah Allah. Cintailah atas dasar ialah amanah yang diberikan. Jadi tak kala kita berkeluarga, cinta kita semata hanya karena amanah dari Allah, sehingga di dalam bekerja mengais rezeki yang kita dapatkan semata adalah rezeki itu adalah dalam bentuk amanah dari Allah, karena ada tanggung jawab di dalam wilayah dunia dan keluarga, sehingga tidak muncul benih-benih kecintaan terhadap dunia tersebut, sehingga tetap kecintaan kita kepada Allah murni. Tetap kecintaan kita kepada Allah ialah yang utama. Inilah bagi orang yang mengkaji ilmu tauhid dan hakikat. Ya, nah itu sudah ajan, dan insya Allah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang, masih tetap membahas adalah perbuatan dalam bentuk nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini adalah ada di dalam dirinya bodoh, gibah, namimah, hasud, ujub, takabur, dan riya. Nah, itu nanti kita akan bahas semua, dan nanti di bab-bab selanjutnya akan mendetailkan semua nafsu-nafsu itu. Nah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bihi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wa bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.